Jadi untuk ilmu itu
ketujuhnya tak berdebat, tak menang. Kadang-kadang untuk ilmu itu tujuannya hendak mengamalkan benar. Makanya kalau berdebat mereka ini merasa alim berarti merasa hebat agamanya, lalu dari musuh biasa apa? Naik jatuh hanya seret-seret jatuh orang lain. Apa itu salah? Nah ini ujar Nabi sejahat-jahat umatku itu kan. Ujub ada di dalam hatinya, riya ada di dalam hatinya. Lawan ketujuh hantar menang lawan orang. Maka artinya sombong. Jika ketidaknya ini selampahan begitu dalam dada kalau yang ada, rianya ada, sombong ada. Selalu kawannya hantu, kawannya iblis. Al-riyahu syirkun. Ujar Nabi, riya itu adalah syirik. Riya itu syirik. Bila ada riya, berarti ia menyekutukan Allah. Dengan apa menyekutukan Allah? Dengan amalnya lawan orang lain. Karena ia minta balas lawan orang selain Allah. Dan membalas Allah aja. Ini kalau orang lain berarti disitunya menganggap dan selain Allah itu ada misi kalafihan dan menyamai Allah awal memberi pahala, awal memberi syukur. Itu syirik. Hanya seorang dia itu syirik terus membaca 3 kali sehari. Allah ini aku juga karena Allah astagfirullah dimana supaya jangan ada syirik, supaya berasik bulir-bulir hati. Ini masalahnya namun mati kita bawa penyakit ini kagak bakalan selamat. Bila mati ada di dalam dadanya syirik kecil apa kita kan kagak bakalan wa Abu Nu'aym man hamida nafsahu ala amalin salihin fa faddalna syukruhu wa habita amaluhu. Mengeluarkan hadis dari Abu Nu'aym, jadi siapa yang memuji dirinya atas amalnya, atas amal saleh, sorong ya. Bila memuji dirinya beramal dan memuji amal soleh, maka itu amal solehnya lagi dirinya dibongkar. Faqad dhalla syukruhu, maka sesungguhnya hilanglah rasa syukurnya lawan Allah. Karena ia memuji dirinya. Seharusnya memujinya siapa? Allah. Allah akan mengawal hatinya beramal. Kita ini yang minta dari bantu Allah, ditolong Allah, diharapkan. Jangankan hendak bangun sholat sembahyang, jangankan hendak sehijik membaca dalail, jangankan membaca sejuz Al-Quran. Bapi jib berbicara saja Allah Ta'ala akan membantu kata kawan ya. Ini Bapak artinya bantuan Allah Ta'ala, taufik dari Allah. Lalu aku-akunya ini gawian sholat. Dan aku ngaji harap, aku kuat baca sholawat, aku kuat beribadah. Para sahabat itu hilang syukur. Kadang merasa itu dia dibantu. Nantinya itu semua kuat dibantu oleh Allah. Nah karena syukur itu himu lawan dan
nikmat. Syukur itu himung lawan si mut'im, lawan orang yang memberi nikmat, bukan himung lawan nikmatnya. Kalau himung lawan nikmatnya bisa tersalah-salah kan? Dia nak lupa lautan, kalau berdarah tadi lautan. Tapi amunnya ingat lawan memberi nikmat ini Allah. Nah, amun ingat itu bagaimana? Syukurnya. Ini datang dari Allah. Ini barakat Rasulullah. Ini barakat kuitan. Ini barakat bulu-bulu. Nah, orang syukur kan? Kamu ingat kata daripada syukur dilihat ingat ya. Atau kisah lindung Allah, lindung Rasulullah. Ada ingat bulu-bulunya, ada ingat kuitannya. Padahal apa ada kayak kita nikmat apa itu barakat itu nikmat Allah dan barakat orang bahagia, ya kan? Barakat orang bahagia. Barakat Rasulullah, barakat bulu-bulu, barakat kuitan. Apa yang nikmat ada lawan kita itu barakat orang baik. Sama itu. Jika diingat, berakat kita ingat. Seorang sugih berakat orang baik. Boleh jadi tidak punya baik. Nang sugih ini itu karena tidak punya baik soleh. Wakana abuhuma salihah, wakana jadduhuma sabi' salihah. Dahulu di datunya yang ketujuh itu ke-8 tadi yang ketujuh saleh. Lalu orang yatim kisah dalam Al-Kahfi itu diberi kesugihan harta karun. Kemudian dalam kaidah dalam kitab Tuhfatul Taubat bi Ta'atil Ajdad, dijaga dipelihara Allah anak cucu ini bi Ta'atil Ajdad dengan gara-gara taat ini darinya. Dia yang menghantar anak cucu dia ke bawah itu bagus, nyaman hidupnya. Iya, Tuhan Ta'ala. Dia menggunakan lorongnya. Nah, di ruku yang tak dulu apa lorong aja Allah. Di ruku yang tak urusan dia itu Allah. Kemudian ada jalan dulu, jalan wujud, ada jalan sasar. Akhirnya dia ditokat lawan Allah. Anak cucu dia denominasi. Insyaallah tuhfatul taubat itu ada itu kaidah dalam kitab anak cucu dapat barakat gara-gara kesalehan ini dan dan hatta wa ta'ala rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, hab lana, berikan kami bini-bini kami, anak-anak kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, sebagai pendingin mata. Artinya ulang-ulang selalu menghubungi kami. Bila begini itu kan kelakuan bagus, nyaman, hidupnya nyaman, itu. Jadi barakat, jangan kalian barakat. Nikmat Allah yang kalian Allah, yang kalian Rasulullah, Allah bagi nikmat dan jangan kalian barakat ini dan dan syukurkan. Ini kata sok aja disuruh
Kemudian jadi alim orang, kemudian cakal lagi, wah namanya orang. Kemudian jadi sugih orang, kemudian cakal lagi, wah. Itu orang-orang pada, nah, kalian di dalam tempatnya. Jadi harta anak itu nyaman pada tuannya, taat Allah Subhanahu. Kita menikmati aja, jadi menikmati kawasan orang bahari. Nah, bila memuji dirinya terhadap amal solehnya, maka ini sahabat kalau bersyukur. Wahabib wahamadoh, dan habis amalnya, gugur, maka amalnya itu habis. Gara-gara dia memuji diri, karena itu syukur Allah, ya wujudnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna fid nari tawabita yuj'alu minha al-mutakabbiruna wa yughlaqu 'alaihim." Sesungguhnya ujar Nabi, di dalam neraka itu akan disediakan peti-peti tabut. Tabut itu peti panjang kayak kebelah. Dijadikan di dalamnya orang-orang yang takabur. Dibuat ke situ orang-orang yang waktu di dunia ini takabur. Khusus dalam peti situ orang berdirian pakai mobil. Dan orang berdiri punya mobilnya, wah sorong, lihat sorong, nah, lihat sorong. Imamnya orang berdirian punya mobilnya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya yang dalam neraka. Imam dihormati orang, memang berdirian, ya datang yang menyambut berdiri, wah dapat lain gereknya. Ingat lagi orang keburuan. Ujian Nabi siap-siap dengan sumbangan. Lalu kita mau kata boleh, kalau menghormati orang alim misalnya, katakan itu pahamnya ini orang angkat ujung, imamnya disanjung orang, bila orang berdiri menyambut imam. Sedangkan kita menghormati orang alimnya dengan berdiri itu disuruh menghormati orang besar, pemimpin satu kaum, apalagi orang alim, orang soleh, dan kalau kita berdiri menyambut itu kita disuruh menyambutnya menghormati sendiri dengan berdiri. Nah, cuma si orang alimnya jangan sampai ada rasa harap di rumah kita. Kalau kita menghormati orang alim, berdiri itu disuruh. Ini hadis Nabi ini bukan berarti larangan kita menghormati orang alim berdiri dengan ulama itu disunahkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabat sini dari golongan Ansar menghormati seorang sahabat antaranya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Waktu itu Rasulullah memerangi orang Yahudi Bani Quraisyah di Madinah. Kalah Yahudi ini dikalahkan ditawar banyak. Lalu Yahudi ini meminta lawan Rasulullah supaya nak mengadili ini, nak menentukan hukum mengadili itu Sa'ad bin Mu'adz. Karena perbuatan Bani Quraisyah ini lawan Sa'ad dekat hubungan. Diminta kiamat saat kami hendak lawan Sa'ad saja mengurus Sa'ad bin Mu'adz. Dan hadir waktu itu bukan Ansar banget. Lalu Rasulullah menyuruh kami lihat Sa'ad. Datang Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin suku Aus, salah satu suku Bani Ansar Madinah. Datang sudah saat hadir ada di hadapan Nabi, ujar Nabi lalu Bani Ansar, "Qul li sayyidikum." Berdirian
surah Nabi menyambut saat orang dimuliakan. Surah Nabi muliakan saat itu. Sahabat istimewa ulama mengatakan bahwa berdiri menyambut orang saleh itu mustahab, disuruh. Dari situ juga lalu ulama menyuruh kita yang tanya dalam bacaan ini kita bisa berkata wa qad istahsana al-qiyam 'inda dzikri mawlidihi asy-syarif a'immatun lahu riwayatin wa rawiyyah fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Para ulama menganggap bagus, memandang bagus padahal bapak halal. Ulama hadis bagus padahal bapak halal hukumnya bila disebutkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca maulidnya lah. Lalu sampai di mahallul qiyam فهناك قد جاء البخار وأبرز الشمس الهدى خير الأنام الأوحدان صلى الله على محمد. Itu disitu karena dia sebutkan lahirnya Rasulullah SAW. Datangnya Nabi ke dunia itu lebih afdal daripada kedatangan orang alim. Tapi kita orang alim orang saleh disuruh menghormati ini Rasulullah datang ke dunia. Nah, hormati juga. Jadi kita mendirikan maulid itu, mahallul qiyam itu tujuannya mentakzim Rasulullah, membesarkan Rasulullah. Tuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang di dalam hatinya dia mentakzim, membesarkan Rasulullah. Untuk punya yang untuk sini. Bah, bagaimana kan? Orang nampak mengagungkan, memuliakan Rasulullah. Dia Rasulullah Nabi suruh aku saja hadir pada beliau Rasulullah itu walau alam kita kan bisa jauh dia. Jadi berdirinya itu dihadirkan itu walau alam. Nah jelas kita tetap kita datang ke Nabi ke dunia, lahirnya sih kisahkan dengan maulid itu membesarkan pendirian kita. Lalu yang aturannya tidak marhaban, baca marhaban, buat pemaulidan itu begini. Kenapa marhaban itu selamat datang menyambut? Masa menyambut orang kita duduk? Ya, nah karena menyambut orang datang, lalu orang besar itu berdiri ya. Jadi kita baca marhaban, aturannya begini, aturannya di depan dan depannya. Berarti apa? Cuma sedikit tumpul. Jadi disuruh. Jadi ini Nabi mengancam ini orang himong di hatinya kita hormati pendidik ya. Kalau himong itu orang pendidik tidak apa-apa. Kalau ini kan gampang orang. Jadi sini pendidik kan menyambut. Kita kan gampang. Rasulullah itu kan tahu. Jadi sahabat kalau lagi datang kada begini karena lagi tidak setuju.
sahabat keluarga tapi Nabi menyuruh orang lain saat itu tadi saat puasa tadi jadi ikut sambut saat. Cuma untuk tiba di sini tapi kan mau disambut orang sendiri susah gitu. Disambut keluarga Nabi bilang. Nah itu bukan berarti larangan. Sini mah aku di sini ada orang mati. Karena Nabi itu suatu masalah. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام. Ujar Nabi, siapa yang hendak melihat laki-laki mempelainya wajahnya di neraka, jadi penduduk neraka, falyanzur ila rajulin qa'idin, maka hendaklah ia memandang kepada laki-laki yang duduk wa baina yadayhi qaumun qiyam, dan di hadapannya ada orang banyak berdirian dia duduk. Apa maksudnya? Dia sombong, dia berdiri, banyak berduduk, orang suruh berdiri. Oleh orang itu kita melakukan. وقال أبو الدرداء لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشي خلفه. Berkata Abu Darda, senantiasa seseorang hamba itu yazdadu min Allah بعدا, terus dia bertambah jauh dari Allah, ma musyiya khalfah, selama ia ketujuh orang lain mengiring berjalan di belakangnya. Artinya dia sombong. Jadi ketujuh bisa mengikut digini orang, dia di muka aneh mereka masalah. Tujuh bandar banyak yang kiri itu kan. Rasulullah itu melajari lawan kita. Sidin ke pasar, kulit di pasar, ada orang lainnya yang membawa akan barang sini tempat di pasar, kamu mau? Kemudian nanti siapa nak punya itu yang membawa? Ada mau lagi? Rasulullah akhlak sendiri. Ada mau nak minta manja, ada sesuatu mau bawa. Kalau ini mau makan apa-apa, berjalan. Itu mau makan apa-apa, mbak siapa sahabatnya? Rasul itu barang sini, kadang mau orang lain nanti ngapun barang atau kadang mau orang lain sini penyaman-nyaman orang lain mau barang belajar. Waqala Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam, yawman bil jinni wal insi wal tayri wal bahari ukhruju faqala fi mi'ati alfin min al-insi wa mi'ati alfin min al-jinni farufi'a hatta sami'a sajada al-malaika bis-samawati. Pada suatu hari berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, Nabi Sulaiman yang diberi kerajaan yang hebat, berkata kepada perempuan jin dan manusia, burung dan binatang-binatang serta. Bisa bahasa binatang. Ujar sini dan perempuan itu tadi, keluaran. Lalu keluar dia, Nabi Sulaiman ini di hadapan 200.000 manusia dan 200.000 perempuan jin. Binatang-binatang tadi. Di hadapan perempuan itu Nabi Sulaiman dibawa naik ke udara atas, dapat membawa angin. Sebelum bisa menyuruh angin. Angin itu malah sini atas ke sana sini. Cepat Nabi Sulaiman. Dibawa naik oleh angin Nabi Sulaiman tadi.
terus tinggi ke atas parah langit kan sampai sini mendengar suara guruhnya bukan malaikat di langit ketinggian dia baik atau apalah mukjizat itu khariqul adat kata kawan itu apa kalau naik ke situ dia apa atmosfer yang kira awak pusat itu kita mukjizat itu kata kawan itu kalau Kopet di bawah ini salawat di langit summa khufidha kemudian sini di bawah turun hatta masat qadamahu al-bahr sampai bagi sini berjajak di atas lautan. Harus banyak berjalan terus banyak lah. Mujizat sini naik ke atas berjalan di banyak yang sebanyak kayak kata pasal yang asal baru sedikit mendengar suara menjadi suara itu orang kata lau kana bi qalbi sahibikum mithqalu dzarratin min kibrin la qasabtu bihi ab'ada mimma rafa'tu. Ini suara malaikat menyampaikan apa yang Allah punya suara ini seandainya di dalam hati Raja Ikam ini dan Sulaiman ini waktunya naik ke langit, waktunya berjalan di atas banyu ada seberat darah ada sebujung jarum ada di dalam hatinya takabur lawan itu tadi yang bisa terapang bisa tuh berjalan di atas banyu ada di dalam hatinya rasa hebat la khasabtu bihi aku menamakannya ke dalam bumi ab'ada mimma rafa'tuhu lebih jauh aku menamakan dalam bumi daripada apa yang langit tadi. Untung pada rasa hebat di dalam hati ya sedikit rasul tapi orang tak makrifat tawad Allah orang tak merasa tahu banget bahwa nama sifat besar itu Allah. Nabi Sulaiman itu diberi anugerah kerajaan bukan pilihan sendiri diberi pilihan ilmu sendiri diberi kerajaan. Wasu'ila Sulaiman alaihissalam al-sayyah allati la yamuru asatan faqala al-kibru. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditakoni orang apa dalam dosa dan kadang manfaat lawan dosa tadi kebaikan sedikit. Artinya amal apa aja baik haji saban hari misalnya puasa sunat saban hari misalnya beribadat malam kata sini kuliah bisa langsung untuk beribadat misalnya kada bermanfaat namun kada dosa apa dosanya kemudian Nabi Sulaiman al-kibru sombong. Jadi amal apa yang kita gawe bila terbuat sombong kalau mati habis apa namanya kata kawan ini masuk surga la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin kibrin kata bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebarang darah sifat sombong ya maka punya nah ini kita periksa ya dan kita belah lokatif artinya kita lihat si orang abakar ini kita mati sombong dan apa semalam sombong itu rasa harap kepada Allah jika membaguskan rasa alim kepada orang rasa sugih kepada orang
rasa hebat pada orang, rasa harap pada orang, rasa obatnya langsung kami katakan lagi asal dari apa alim misalnya apa asal dalam paru keluar dalam paru oke keluarnya sama dilanjutkan dengan bola-bola sarjana Tuhan yang dibawa apa dibawa tahi lawan kotoran tahi lawan kami namun Allah Ta'ala buka orang bahan orang itu hanya disimpan orang dalam paru namun tak keluar kan ini biar datungnya presiden orang agak kemudian pulang kembalinya jadi apa jadi orang habis berada di bangkai jadi bangkai saya belum apa minggu bangkai nah itu lanjutan jadi bahannya bersombong-sombong sambil ditapak kurangkan kita supaya basik nanti dulu warunya anda khali'an min Bani Israil wa Allah subhanahu wa ta'ala dan ada manfaatnya dengan Rasulullah SAW murah ibadahnya mengambil kesalahan kita Allah dan bagian seumur hidup terutama dosa itu